Shalom, selamat sore ibu-ibu PKP semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan lagu himne PKP. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diperkenankan untuk memasuki ibadah persekutuan kaum perempuan. Bersama kita bersyukur karena kasih-Nya yang besar telah memampukan kita untuk melewati hari-hari yang telah berlalu. Sekalipun kita masih harus beribadah secara daring, namun biarlah kami dapat memaknainya sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menunjukkan kesetiaan, memuji akan kuasa dan kebesaran kasih Tuhan. Kami tidak melupakan Engkau sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami tetap rindu untuk ada dalam persekutuan denganmu. Mari satukanlah hati kita dan beribadah kepadanya yang menghimpun kita. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 15 ayat 1. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih,
ada syukur yang kami sampaikan di saat kami boleh beribadah saat ini. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ibadah Pelkat PKP hari ini kami alaskan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu, marilah kita membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 18 saya akan membacakannya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kuketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku berbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, yang aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal enak, dan malam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang dibentuk sebelum aku satu pun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu, lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita memuji dengan Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 6, Sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami dan mengerti, dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu, mari kita membuka pembacaan Alkitab pada saat hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pada pasal 20 ayat 25 sampai ayat yang ke-28.
yang berbunyi demikian, "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, shalom dan salam sehat bagi kita semua. Ada ungkapan yang biasanya kita dengar yang mengatakan ada pertemuan, juga ada perpisahan. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam ia mengembangkan tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya, di mana ada harapan dan kerinduan dari Rasul Paulus agar supaya tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepadanya dapat ia selesaikan dengan baik. Di sana ada tanggung jawab yang tentunya menjadi tanggung jawab bagi Paulus untuk pada akhirnya dia dapat melaksanakan akan tugas yang dipercayakan kepada dirinya. Yang juga tentunya bagi Paulus sendiri, ia menyadari bahwa di dalam menjalankan tugas itu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang harus ia hadapi. Namun hal itu tidak membuat Paulus berhenti, apalagi mundur di dalam melakukan pelayanan itu. Karena bagi Paulus sendiri ada tekad di dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya sampai pada titik akhir. Ia percaya bahwa ketika Tuhan mempercayakan tugas itu kepadanya, Tuhan pasti juga akan memampukannya. Tekad itu menjadi pendorong, menjadi semangat bagi Paulus, sehingga apapun persoalan, apapun masalah yang ia hadapi, ia mampu untuk melewati semuanya itu. Terbukti saat Paulus dia merasa bahwa dia harus melanjutkan tugas pelayanan ke tempat yang lain. Paulus berharap bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang ada di situ, yang ada di Efesus, yang dalam hal ini termasuk penatua, mereka dapat melanjutkan pelayanan yang selama itu
telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, sehingga harapan itu juga menitik beratkan kepada pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Paulus ketika harapan itu disampaikan di dalam pembacaan kita pada saat hari ini, di mana agar kiranya pelayan-pelayan Tuhan mereka dapat melaksanakan dan melanjutkan pemberitaan, bahkan pelayanan yang selama itu sudah dilakukan oleh Paulus. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan yang harus dilanjutkan dalam harapan agar kiranya pelayan-pelayan yang ada mereka dapat memelihara jemaat sebagai kawanan domba. Paulus menginginkan jemaat mereka ada dalam pertumbuhan iman, mereka dibangun, dan juga mereka akan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga pelayanan yang sudah dibangun jangan terbengkalai. Itu menjadi tanggung jawab mereka bersama sebagai pelayan yang di dalamnya juga mereka harus sehati, sepikir, dan juga selalu bergandeng tangan menjalankan tugas dan pelayanan yang telah dipercayakan bagi mereka. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, pesan ini juga teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus menjadi contoh bagi kita sebagai pengurus persekutuan kaum perempuan yang mungkin juga kita ada dalam pelayanan yang baru saja kita terima sebagai pengurus PKP, yang kita tahu bersama dalam tugas pelayanan kita ke depan, kita pasti akan berjumpa dengan begitu banyak masalah, pergumulan, dan persoalan. Tetapi jangan kita jadikan persoalan dan tantangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk meneruskan pelayanan yang sudah dipercayakan bagi kita. Tantangan, persoalan, dan pergumulan jangan membuat kita berhenti, bahkan mundur di dalam menyelesaikan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Kita tahu bersama, kita sadari bersama bahwa di dalam melakukan pelayanan itu tidak mudah. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika kita merasa bahwa ada ungkapan-ungkapan yang membuat kita merasa tersinggung, mari kita lihat bahwa itu adalah bahagian dari tantangan yang justru akan semakin memperlengkapi kita untuk tetap terus berjalan menyelesaikan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Bapak, Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam menjalani kehidupan ini, teristimewa di masa-masa pandemi COVID-19, persoalan bukan hanya ada dalam pelayanan,
tetapi kita juga mengalami persoalan dan pergumulan dalam kehidupan keluarga kita. Namun setiap persoalan dan pergumulan, kita tetap percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menguatkan kita, sehingga setiap persoalan pergumulan yang kita alami, kita tetap siap untuk melihat bahwa di dalam tangan kasih sayang Tuhan, kami mampu untuk berdiri tegak, kami mampu untuk berjalan ke depan di dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab, baik dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, bahkan dimanapun kita berada. Firman Tuhan pada saat hari ini, kita lihat bahwa setiap kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan sekecil apapun yang diberikan. Mari kita bertanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan di hari ke depan. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2, Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami mengangkat pujian dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini, ketika kami boleh belajar akan kehidupan pelayanan yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia ada dalam kekuatan kegigihan untuk menjalani pelayanan sesuai dengan yang Engkau percayakan. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat kesaksian dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan, khususnya kami sebagai kaum perempuan, di dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan tetap memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk membawa kehidupan keluarga kami di dalam pengandalan akan Tuhan. Berkati kami yang Tuhan izinkan untuk bekerja mencari nafkah. Berkati kami sebagai pendamping suami, anak-anak, sehingga kami juga dapat memberikan contoh dan teladan dimanapun kami berada. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan panggil dan utus untuk berkarya, untuk menjalankan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga apapun persoalan pergumulan yang kami alami, kami tidak berhenti, kami tidak mundur, tetapi kami tetap melihat
bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan, sehingga kami menerimanya dalam ketulusan hati. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing dalam setiap harapan-harapan kami, dalam setiap pergumulan kami, khususnya dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami, yang dimana juga kami melakukan segala kegiatan secara daring, secara online. Tuhan beri kami kesabaran dan ketabahan untuk menanti akan masa-masa yang seperti sedia kala. Berkati juga Tuhan akan pemerintah kami, para medis, perawat, dokter, relawan, mereka yang ada di garda terdepan untuk tetap menjadi penolong untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga sebagai jemaat, sebagai warga Indonesia, kami juga harus tetap taat dan setia terhadap himbauan-himbauan pemerintah, sehingga kapanpun akan berlalu COVID-19 ini, kami juga sudah belajar banyak hal di masa-masa saat ini. Ketika Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah di rumah masing-masing, untuk dapat berkumpul, untuk dapat mengambil bahagian di dalam peribadahan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Allah Bapa, berkati akan Mupol Sumut Aceh ke-14 jemaat yang ada dalam setiap pergumulan berjemaat, dalam setiap harapan-harapan kami. Tuhan juga memberkati sehingga pelayanan kami tetap terus kami lakukan sekalipun dalam keterbatasan yang kami miliki. Namun kami percaya bahwa kami tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami menyerahkan persekutuan kaum perempuan dimanapun kami berada, khususnya yang ada di ke-14 jemaat GPIB di Mupol Sumut Aceh. Tuhan senantiasa menjaga, menolong, dan memelihara kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, marilah kita memberikan persembahan. Kesempatan hidup masih ada pada kita merupakan tanda bahwa kita masih diberi peluang untuk selalu bersyukur kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya, dan bersama dengan itu kita memuji Dia. Dengarlah firman-Nya 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Kidung Jemaat 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Dan
telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat sekalian, mari berdiri menyerahkan syukur kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Bapa memelihara ciptaan, terimalah syukur kami. Kami telah memberikan persembahan syukur ini kepadamu ya Tuhan. Terimalah ungkapan syukur kami, dan teruslah jadi kami berkat bagi sesama. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita kembali dengan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan sukacita kita nyatakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bakti 277 bait 1. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.